Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nur Rahman. Saya guru di instansi SMKS Telkom Sandi Putra Malang, sekaligus mahasiswa program PPG Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Berikut video praktek pembelajaran UKIN sebagai syarat kelulusan program PPG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar sama Allah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran gitu ya, dan diridhoi segala aktivitas kita ya. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Duduk, siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Gerak. Oke, terima kasih ketua kelas. Nah, sekarang saya akan presensi terlebih dahulu ya. Silakan yang nama-namanya saya sebutkan untuk angkat tangan ya. Ahmad Zaki, oke, hadir. Aditya, oke, hadir. Ahmad Alfan, oke, hadir. Ahmad Ivan, oke, bagus. Mbak Amira, oke, hadir. Mbak Anissa, oke, hadir. Mbak Arkanita, oke, hadir. Mbak Catur, oke, hadir. Dava Dekta, oke, hadir. Dev Niar, oke, bagus. Mas Derik, oke, Mas Derik hadir. Lalu selanjutnya Mbak Dinda, Mbak Dinda hadir. Febrian, oke, hadir. Dan terakhir Mas Frino. Oke, jadi ada 14 siswa yang hadir pembelajaran luring hari ini ya. Selebihnya asinkronus, ini saya simpan. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi routing dinamis ya. Minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa setelah routing statik kita akan masuk ke materi routing dinamis ya. Perlu kalian ketahui kalau di kehidupan sehari-hari ya, routing dinamis itu seperti kalian mau ngirim paket barang atau surat gitu ya. Misalnya dari Malang mau kirim paket ke Surabaya gitu kan. Nah, itu gimana caranya kalian ngirim barang padahal kalian tidak tahu lokasi
rumah tersebut, ya seperti itu. Nah, biasanya kan kalian kalau punya surat atau paket gitu ya, paket barang, kalian kan tinggal ke JNE ya, ke JNE atau ke Tiki gitu kan ya, ke kantor pos. Nah, nanti bagaimana barang itu dikirim kan terserah si penyedia layanan itu kan, ya terserah si JNE-nya, terserah si Tiki-nya, barang kalian akan dikirim bagaimana caranya gitu kan. Sama seperti di routing, paket-paket kalian, paket-paket data itu akan dikirim ke router. Nah, nanti router lah yang akan menentukan gimana sih paket ini akan dikirim, tujuannya kemana gitu ya. Itu tugasnya router. Nah, di sini kita akan belajar tentang routing dinamis gitu ya. Jadi saya harapkan kalian tetap semangat belajarnya walaupun sudah sore hari. Mohon maaf ya, ini sudah sore hari. Nah, biar tambah semangat walaupun sore hari, kita yel-yel dulu ya, khas SMK Telkom Malang ya. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Oke, alhamdulillah. Silakan tepuk tangan untuk kalian sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, seperti biasa, silahkan kalian buka LMS kalian masing-masing. Bapak sudah menyiapkan, dalam tanda kutip, pretest untuk kalian sebelum masuk ke routing dinamisnya. Di mana fungsi untuk pretest ini sebenarnya untuk mengetahui sejauh mana sih sebenarnya kalian siap menerima materi pelajaran hari ini, gitu ya. Oke, silakan kalian buka LMS-nya masing-masing. Kalian dapat menggunakan WiFi yang ada di kelas ya. Nah, terus kalian kerjakan. Oh, soalnya hanya 10 soal. Waktunya nggak usah lama-lama ya. 10 menit sudah selesai seperti itu ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Oke, silakan dibuka LMS-nya. Oke, dikerjakan ya. Oke, dikerjakan LMS-nya. Oke, dikerjakan. Semua bisa membuka LMS-nya ya. Bisa, oke. Jangan sampai kalian lupa username password kalian itu ya. Karena seluruh materi dari SMK Telkom ada di LMS. Jadi jangan sampai kalian lupa username passwordnya. Oke, sudah 10 menit ya, sudah 10 menit ya, kalian bisa di-submit saja hasil pretestnya. Tidak apa-apa karena pretest ini tidak mempengaruhi kalian di akhir ya. Hanya untuk mengetahui sejauh mana kesiapan kalian dalam menerima materi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi routing dinamis ya. Ini Bapak sampaikan materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Tadi kalian sudah mengerjakan pretest semuanya ya. Nah, udah mengerjakan pretest. Bapak akan sampaikan nih kompetensi dasarnya ya. Yang pertama adalah mengevaluasi routing dinamis. Yang kedua mengkonfigurasi routing dinamis. Hanya ada 2 untuk KD-nya. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menjelaskan konsep routing dinamis. Yang kedua menjelaskan perintah dasar routing. Yang ketiga, melakukan konfigurasi routing dinamis. Yang keempat, membuat laporan konfigurasi routing dinamis. Dan yang kelima adalah mempresentasikan hasil laporannya. Ini untuk indikator pencapaiannya. Sedangkan tujuan pembelajarannya, ini ada 5 ya. Kalian, peserta didik, secara mandiri mampu menjelaskan konsep kerja routing dinamis dengan baik. Yang kedua, peserta didik secara mandiri mampu menjelaskan perintah dasar routing.
Yang ketiga, peserta didik secara mandiri mampu mengkonfigurasi routing dinamis dengan baik sesuai dengan LKPD. Yang keempat, peserta didik secara mandiri mampu membuat laporan konfigurasi routing dinamis sesuai LKPD. Dan yang kelima, peserta didik mampu mempresentasikan hasil laporan konfigurasi routing dinamis dengan baik. Jadi nanti kalian akan ada tugas di LKPD ya, tugas praktikum. Nanti kalian kerjakan tugas praktikumnya, lalu di akhir kalian harus mempresentasikan hasil kerja kalian. Seperti itu ya. Kita masuk aja ke materinya. Kalau kemarin kalian sudah belajar routing statik, nah kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai routing dinamis. Ada dua routing dinamis itu ya, ada interior gateway protocol dan exterior gateway protocol. Kalau yang interior itu ada dua lagi nih, dibagi lagi. Yang pertama adalah distance vector, yang kedua adalah berdasarkan link state-nya. Nah, untuk exterior gateway protocol itu hanya ada satu, yaitu path vector yang biasanya disebut juga dengan BGP. Tidak usah dihafal, dipahami aja ya materi-materi seperti ini. Nah, kita masuk nih yang pertama ke interior gateway protocol. Untuk IGP digunakan untuk menangani intradomain ya. Kalau ada kalimat intradomain berarti jaringannya itu masih di dalam lingkungan kalian sendiri ya. Intradomain routing yaitu sebagai routing protokol yang menentukan rute-rute dalam suatu autonomous system atau AS ya. Routing protokol yang termasuk kategori IGP adalah Routing Information Protocol RIP. Lalu ada Open Shortest First Path OSPF dan Intermediate System atau ISIS ya. Untuk exterior gateway protocol digunakan untuk menangani interdomain routing, yaitu sebagai routing protokol yang menentukan rute-rute antar autonomous system atau AS ya. Maksudnya interdomain ini kalau misalnya kalian menggunakan layanan Telkomsel gitu ya. Nah, biar si Telkomsel ini dapat terhubung dengan Indosat misalnya seperti itu, maka dibutuhkan yang namanya routing exterior gateway protocol ya. Karena nggak mungkin si Telkom itu dapat berhubungan dengan Indosat kalau tidak ada BGP-nya ya. Kecuali kalau dalam sesama Telkom misalnya, Telkom ke bawah gitu ya, itu cukup menggunakan interior gateway protocol. Tapi kalau si Telkom ingin berhubungan dengan Indosat, ingin berhubungan dengan XL misalnya seperti itu, maka dibutuhkan routing BGP ya. Di sini dijelaskan routing protokol yang termasuk kategori IGP adalah BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, pertanyaannya simpel aja sih sebenarnya. Sebenarnya kapan sih kita menggunakan routing dinamis itu? Ya, kan kemarin kita sudah belajar tentang routing statik ya, routing statik. Nah, kalau routing statik itu kalian gunakan apabila jaringan kalian tidak terlalu besar. Itu jelas ya. Misalnya kalian cuma ada 1-2 router gitu ya, atau 3 router. Nah, kalian tidak perlu pakai routing dinamis, kalian cukup menggunakan routing statik. Toh konfigurasinya cukup gampang ya kan. Terus routing statik juga itu digunakan apabila jarang sekali terjadi perubahan pada jaringan kalian ya. Misalnya kalian di rumah punya wifi tuh, nah itu kan jarang ada perubahan konfigurasi kan. Nah itu kalian bisa menggunakan routing statik. Nah sekarang pertanyaannya adalah kapan menggunakan routing dinamis ya. Di sini sudah ada jawabannya. Yang pertama, jaringan yang digunakan itu cukup besar dan network administrator si IT-nya itu kesulitan untuk mengkonfigurasi routing secara manual. Contoh di sekolah kita ini ya, di sekolah kita ini ada berapa ruangan ini? Ada 40 lebih kelas dan lab ya. Belum lagi dengan ruangan-ruangan Bapak Ibu guru gitu kan. Bisa ada 60 ruangan di sekolah ini. Nah, itu kan pasti mempunyai router sendiri-sendiri. Ya, punya router sendiri-sendiri, makanya untuk menghubungkannya itu pasti membutuhkan yang namanya routing dinamis. Ya, atau kalian bekerja kantor pusatnya di Malang nih, terus kalian punya kantor cabang, branch office ya.
Misalnya di Surabaya, di Kediri, ya, di Probolinggo kayak gitu. Nah, kalau semakin banyak kantor cabang kalian, nah, maka kalian butuhkan yang namanya routing dinamis. Terus yang kedua, kalian gunakan routing dinamis itu apabila sering terjadi perubahan pada jaringan kalian. Misalnya si orang finance pindah ke lantai 2, orang lantai 2 pindah ke ruangannya finance di lantai 1, seperti itu. Sering terjadi perubahan-perubahan. Nah, kalau sering terjadi perubahan-perubahan seperti itu, kalian nggak bisa lagi mengharapkan routing statis, ya, karena kalian akan kesulitan, ya. Kalian menggunakan routing dinamis seperti itu. Yang ketiga adalah jaringan mempunyai beberapa route pilihan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalian tidak berada pada stub network. Stub network itu adalah stub yang network paling bawah. Misalnya kalian di rumah, ya, kalian di rumah kan langganan IndiHome, ya, betul? Apa? Selain IndiHome apa? Ada yang punya selain IndiHome? Gak apa-apa, sebutin aja. First Media, ya, First Media, sampean First Media. Oke, oh, kalian jangan pakai First Media, ya. Kalian kan kerja di sekolah di Telkom, kalian menggunakan IndiHome. Saya pernah digituin soalnya. Saya kerja di Telkom, terus saya pakai First Media. Saya ditelepon sama teman saya yang di Telkom. Kami itu lo kerja di Telkom, Bu, ya, jangan pakai pesaingnya Telkom, pakai IndiHome walaupun lebih mahal. Itu resiko, ya. Makanya kalian yang sekarang sekolah di Telkom, ya otomatis kalian menggunakan IndiHome. Jangan kalian menggunakan yang apa pesaingnya. Nah, maksudnya mempunyai rute pilihan itu apa? Kalian langganan 2 ISP misalnya di rumah. Ya, kalian langganan 2 ISP atau lebih. Itu kalian bisa menggunakan routing dinamis. Tapi kalau kalian cuma 1 ISP, misalnya IndiHome saja, ya routing dinamis ini kan nggak bisa dipakai, ya. Karena kan langsung default gateway-nya langsung ke si IndiHome. Ya, kalau kalian punya lebih dari 1 ISP, kalian bisa pindah-pindah tuh switch, ya, antara ISP 1 ke ISP yang 2. Nah, sekarang Bapak akan mempraktekkan cara untuk setting routing dinamis, ya. Di Bapak ada ini nih, ada router board, ya. Ini disebut router board, ya. Ini router. Biasanya disebut mikrotik, ya, lebih mudah mikrotik. Isinya router board sama adaptor. Nah, Bapak akan mempersiapkan alat praktikumnya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya Bapak akan mendemonstrasikan cara setting routing dinamis. Oke, nah ini adalah tampilan Winbox, ya, tampilan awal Winbox. Sekarang Bapak akan mempraktekkan bagaimana sih cara konfigurasi routing dinamis sederhana, ya. Kali ini Bapak akan mempraktekkan menggunakan routing dinamis OSPF, ya. Pertama-tama kita tambahkan dulu IP address-nya. Kita hapus dulu, ya, yang sudah ada ini. Oke, seperti itu untuk demonstrasi praktikum yang Bapak sampaikan, ya. Nah, tugas kalian itu ada di sini sebenarnya. Nah, tugas kalian adalah mempelajari bahan ajar mengenai routing statis pada LMS dan video pada YouTube kelas kalian. Lalu tambahkan referensi belajar dari materi MTCNE, CCNE, dan juga jurnal terbaru. Lalu mengerjakan tugas praktikum pada LKPD, mempresentasikannya, lalu mengerjakan post-test pada LMS, gitu, ya. Nah, sekarang Bapak akan membentuk kelompok nih, ya. Langsung aja, ya, Bapak tunjuk, ya, kelompok 1 sebelah kanan, ya, 3 orang ini. Ini kelompok 2,
ini kelompok 3 dan ini kelompok 4 gitu ya. Nah, kalian kan sudah membentuk suatu kelompok. Nah, sekarang adalah kita tentukan dulu berapa lama kita akan mengerjakan tugas praktikum yang ada di LKPD. 10 menit, 30 menit, atau 1 menit? Oke, 10 menit ya, kalian silakan kerjakan tugas yang ada di LKPD. LKPD-nya ada di LMS ya. Kalian dapat buka LMS-nya, di situ ada LKPD-nya. Kalian lihat tugasnya, terus kalian kerjakan secara kelompok. Untuk ininya, alat-alat praktikumnya ini ya, kalian dapat menggunakan alat praktikum yang sudah disiapkan. Nah, ini. Kalian bisa gunakan ini, salah satunya. Terus yang lainnya punya ya, punya masing-masing mikrotik punya ya. Oke, silakan kalian ambil mikrotik kalian masing-masing, lalu kalian kerjakan praktikum yang ada di LKPD-nya. Silakan kalian siapkan alat praktikumnya dan Bapak sampaikan kembali SOP K3-nya. SOP K3-nya pertama, pastikan kalian tetap menjaga prokes kesehatan, jangan pernah buka face shield-nya ataupun maskernya. Yang kedua, tetap jaga jarak ya, walaupun tugas kelompok tetap jaga jarak. Terus jangan lupa hati-hati dengan kabel listriknya ya, nanti kalian kesandung segala macam ya. Jadi pastikan kabel listriknya itu jauh dari kalian, seperti itu. Ya, kalau kalian kesulitan, ya kalian dapat memanfaatkan lingkungan sekolah. Ya, apa itu? Wi-Fi. Nah, di sini kan ada Wi-Fi. Nah, kalian gunakan Wi-Fi ini untuk internetan, untuk mencari referensi-referensi baru. Ya, saran saya adalah kalian cari jurnal terbaru untuk menambah referensi kalian. Ya, silakan kalian buka Google Scholar ya. Biasakan kalian menambahkan referensi di jurnal terbaru ya. Kalian bisa buka Google Scholar ya, Google Scholar. Lalu kalian cari terkait dengan materi kita hari ini. Misalnya jurnal terkait dengan routing dinamis seperti ini ya. Nah, di sini banyak sekali jurnal-jurnal terkait dengan routing dinamis. Nah, itu dapat kalian gunakan untuk menambah wawasan kalian atau referensi belajar kalian, seperti itu. Oke, Bapak akan membimbing penyelidikan masalah sambil lihat-lihat kalian ya. Kalian berdiskusi ya, harusnya berdiskusi. Oke, lancar? Oke, ini jurnal terbarunya ya. Oke, bagus. Mana Mbak Tiaras? Oke, Windows Update. Oke. Oke, ini nanti yang akan di itu ya. Ya, cukup lah. Gak usah cepet-cepet bacanya tapi. Oh. Oke, ya. Kelompok 1 ada masalah? Oh, apa itu? Masalahnya apa? Pakai mic aja. Gak usah pakai mic aja. Kali ini menggunakan routing jenis apa ya, Pak? Oh iya, praktek kali ini kalian dapat menggunakan routing OSPF ya. Karena nanti kalian akan bekerja lebih dari 15 router ya. Karena kalau pakai RIP kan hanya 15 router. Nah, karena kalian ada 17 router, maka kalian menggunakan routing OSPF seperti itu ya. Terima kasih, Pak. Oke, sudah 30 menit nih. Nah, sekarang Bapak akan minta kalian untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Siapa yang bersedia menjadi volunteer untuk presentasi di sini?
Oke, Mas Yumna ya. Mas Yumna dapat menggunakan ini ya Mas Yumna. Nah, seperti ini. Biar terlihat oleh teman-temannya. Ya, bis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil berdiri mungkin Mas. Apa kesulitan kalau sambil berdiri? Oh, ya sambil menjelaskan ya. Oke, silakan. Saya akan mempresentasikan bagaimana cara melakukan routing SPF. Ya. Yang pertama, kita membuka routing, lalu diklik yang SPF. Saya menghubungkan router menggunakan IP 1010 dengan prefix 30. Untuk IP saya bisa dilihat yang nyambung dengan router yang satunya adalah 10.10.2 dengan prefix 30. Lalu saya sambungkan dengan OSPF. Di sini caranya adalah menambahkan sini terus ditulis 10.10 .0 karena merupakan network. Oke, berhubung di sini saya sudah mengaplikasikan, jadi saya tidak akan mengoke. Bisa dilihat pada IP route di sini sudah tersambung dengan 10.10.0 dengan source-nya yaitu 10.10.2. Ini punya saya dan punya teman saya adalah 10.10.1 reachable ether 2 dengan tulisan DAO. Bisa dibuktikan dengan di-ping di sini. Dengan di-ping di terminalnya Mikrotik bisa tersambung IP 10.10.1. Sekian presentasi dari saya untuk routing OSPF. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi dulu ya. Oke. Terima kasih Mas Yumna yang sudah mempresentasikan hasil kerja dari praktikum LKPD ya. Baik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Yumna. Nah, sekarang nih kalian saya minta ya untuk istilahnya apa ya? Membuat kesimpulan dari materi pelajaran yang kita lakukan hari ini, gitu ya. Nah, Bapak minta volunteer lagi nih. Siapa kira-kira yang bersedia menjadi volunteer untuk mempresentasikan hasil belajar kita di sore hari ini? Bebas siapa saja, kita berani bicara yuk anak SMK Telkom. Siapa? Oke, Mbak Tiara silakan. Mungkin sambil berdiri Mbak Tiara, sambil megang mic, gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini tentang routing dinamis. Routing dinamis merupakan routing dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai pengaturan yang dibuat. Routing dinamis berada pada layar ketiga yaitu network layer. Routing dinamis ini konfigurasinya lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan routing statik. Dan biasanya routing dinamis ini digunakan pada jaringan skala besar, misalnya suatu perusahaan. Cara kerja routing dinamis yaitu menggunakan protokol routing. Protokol routing sendiri merupakan jaringan komputer yang digunakan untuk membroadcast. Sedangkan kelebihan dari routing dinamis yaitu yang pertama, jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Yang kedua, proses konfigurasi jaringan lebih cepat. Yang ketiga, tidak perlu mengetahui semua network yang ada. Dan empat, cocok digunakan untuk jaringan yang berskala besar atau luas. Selanjutnya ada kekurangan dari routing dinamis yaitu keamanan jaringan berkurang dibandingkan dengan routing statik. Yang ketiga, bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi lagi ya. Oke,
Terima kasih Tiara untuk kesimpulan belajar kita hari ini. Nah, sekarang agar kita semua sama nih pemahamannya dengan materi yang sudah kita berikan hari ini. Nah, Bapak sudah buat nih post test, ya, buat post test di LMS. Nah, silakan kalian kerjakan post test di LMS seperti waktu kalian kerjakan post test pretest di awal tadi. Nah, soalnya lebih banyak nih, soalnya ada 40 soal post test. Nah, waktunya kalian 40 menit cukup ya, 40 menit cukup. Silakan kalian kerjakan post test di LMS. Oke, sudah 40 menit. Nah, sekarang kita sama-sama lihat hasilnya. Ya, ini adalah hasil. Oke, kita lihat hasil post test kalian yang sebenarnya ini ya. Ini nggak pura-pura, ini nilai kalian yang sebenarnya T2. Oke, ini adalah hasil post test kalian ya. Alhamdulillah mayoritas kalian sudah kompeten ya. Ini nilainya bagus-bagus, ada 100, ada 90, ada 80 ya. Nah, bagus-bagus. Nah. Oke, bagus-bagus nih. Oke. Bagus-bagus ya, bagus-bagus. Mayoritas sudah kompeten. Nah, artinya apa? Artinya materi yang kalian pelajari hari ini dapat kalian pahami dengan baik, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan refleksi ya. Di mana Bapak akan bertanya kepada kalian, kira-kira ada nggak sih dari kalian yang belum paham materinya? Ya, ada nggak sih yang belum paham materinya? Oh, ada Mas Sidney. Oh, oke. Mungkin pakai ini ya Mas Sidney, biar kedengaran. Silakan Mas Sidney, apa yang nggak difahami dari materi kita hari ini? Kan untuk routing itu dibagi menjadi beberapa ya Pak. Ada RIP, BGP, dan OSPF. Nah, penggunaan ketiga routing tersebut bagaimana? Oke, pertanyaannya sangat baik sekali ya. Ada tadi routing protokol dibagi dua kan, ada interior sama eksterior ya. Di awal tadi sudah Bapak jelaskan, untuk interior kalian gunakan kalau di dalam domain yang sama. Misalnya kalian dalam satu organisasi ya. Dalam satu organisasi kalian menggunakan layanan ISP yang sama, kalian menggunakan yang interior. Beda halnya kalau kalian bekerja di ISP misalnya ya, di ISP di Telkomsel misalnya. Kalau kalian ingin menghubungkan network antar ISP seperti itu, kalian membutuhkan yang namanya routing eksterior atau BGP. Tadi di interior juga ada sama, di interior itu dibagi lagi dua ya kan? Dibagi lagi dua, ada yang RIP, ada yang OSPF. Kalau routernya cuma 15 gitu ya, maksimal 15, kalian bisa menggunakan RIP. Tapi kalau routernya lebih dari 15, kalian menggunakan OSPF. Seperti itu ya, Mas Sidney ya. Oke, semuanya sudah paham? Oke, sudah paham. Oke, kalau sudah paham, Bapak akan buat kesimpulan materi pembelajaran yang hari ini kita pelajari. Yang pertama adalah kalian menggunakan routing dinamis apabila network yang kalian manage itu besar. Ya, kalau network yang kalian manage itu kecil, kalian dapat menggunakan routing statis. Yang kedua, kalian gunakan routing dinamis apabila sering terjadi perubahan di network kalian. Di awal tadi Bapak sudah jelaskan, kalau misalnya orang lantai 1 pindah ke lantai 2, lantai 2 pindah ke lantai 1, pindah lagi ke lantai 3 segala macam, atau mungkin pindah antar kota ya, maka kalian menggunakan routing dinamis. Yang ketiga adalah kalian gunakan routing dinamis apabila kalian sulit untuk melakukan konfigurasi secara manual. Apabila networknya cukup besar ya. Kalau networknya cukup besar, maka routing yang paling pas yang kalian gunakan adalah routing dinamis. Seperti itu ya. Baiklah, itu untuk routing dinamis. Nah, minggu depan kita tetap masuk ke materi routing dinamis sama, tapi kali ini kita masuk ke routing dinamis yang eksterior. Nah, tadi kan kita sudah belajar interior. Nah, pekan depan kita masuk ke yang eksterior. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah silakan alat praktikumnya ditutup kembali, ya, dirapikan kembali.
laptopnya juga dapat ditutup ya, karena kita akan mengakhiri pelajaran di sore hari ini. Silakan dirapikan kembali alat praktikum dan laptopnya. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini diridhoi dan bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Silakan ketua kelas untuk ditutup dan dipimpin doa kelasnya. Pak duduk siap, gerak. Lalu mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Menurut agama. Mulai. Gerak. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat selalu untuk kalian dan keluarga kalian ya. Dan tetap semangat ya. Semangat pagi, 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 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.